Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliza Amelia Andariska dengan NIM 22202021131. Saya dari kelas PAI E kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang munculnya filsafat. Filsafat, terutama filsafat barat, muncul di Yunani semenjak kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat muncul ketika orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka, dan tidak menggantungkan diri kepada agama lagi untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Banyak yang bertanya-tanya mengapa filsafat muncul di Yunani dan tidak di daerah beradab lain kala itu seperti Babilonia, Yudea, Israel, atau Mesir. Jawabannya sederhana. Di Yunani tidak seperti di daerah lain-lainnya. Tidak ada kasta pendeta, sehingga secara intelektual orang lebih bebas. Orang Yunani yang bisa diberi gelar filosof ialah Thales dari Mileta, sekarang di pesisir barat Turki. Tetap, filosof-filosof Yunani yang terbesar tentu saja ialah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah guru Plato, sedangkan Aristoteles adalah murid Plato. Bahkan ada yang berpendapat bahwa sejarah filsafat tidak lain hanyalah komentar-komentar karya Plato belaka. Hal ini menunjukkan pengaruh Plato yang sangat besar pada sejarah filsafat. Filsafat Yunani muncul dari percampuran antara mitologi, mistisme, matematika, dan persepsi yang rusuh begitu rupa sehingga segalanya tidak beres dengan dunia. Dan setelah itu, sejarah filsafat Yunani dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi. Suatu zaman yang oleh banyak pendapat dikatakan sebagai zaman peralihan dari mitos ke logos. Sebelum itu, tentu dalam alam berpikirnya, masyarakat banyak bercerita tentang alam semesta dan kejadian disebabkan oleh kuasa gaib dan adikodrati, kuasa para dewa-dewi. Dan semua cerita-cerita tentang hal itu atau mitos sering ditemukan dalam sastra-sastra Yunani. Sedangkan rentang waktu zaman Yunani kuno berlangsung antara abad ke-6 sebelum Masehi hingga awal abad pertengahan, antara kurang lebih 600 tahun sebelum Masehi hingga tahun 200 sebelum Masehi. Pada zaman ini dianggap sebagai cikal bakal filsafat yang ada sekarang. Pada zaman ini, semua cerita mitos yang telah lama berkembang di masyarakat digantikan dengan daya akal, rasio, atau logos yang begitu hebat. Hal itu terjadi ketika mitos sudah tidak sanggup lagi memecahkan masalah kosmologi. Kosmologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang dunia alam semesta. Menurut wilayah, filsafat bisa dibagi menjadi filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat timur tengah. Sementara, menurut latar belakang agama, filsafat dibagi menjadi filsafat Islam, filsafat Buddha, filsafat Hindu, dan filsafat Kristen. Filsafat Barat merupakan ilmu yang biasa dipelajari secara akademis di universitas-universitas di Eropa dan daerah-daerah jajahan mereka. Filsafat ini berkembang dari tradisi filsafat orang Yunani kuno. Filsafat Timur merupakan tradisi falsafi yang terutama berkembang di Asia, khususnya di India, Republik Rakyat Cina, dan daerah-daerah lain yang pernah dipengaruhi tipu daya budinya. Sebuah ciri khas filsafat Timur ialah dekatnya hubungan filsafat dengan agama. Nama-nama beberapa filsuf Timur, di antaranya Siddhartha Buddha Gautama atau Buddha, Bodhidharma, Lao Tse, Konghucu, Zhuangzi, dan juga Mao Zedong. Filsafat Timur Tengah diamati dari sejarahnya merupakan para filsuf yang bisa diceritakan juga merupakan pandai waris tradisi filsafat Barat. Nama-nama beberapa filsuf Timur Tengah merupakan Ibnu Sina, Ibnu Tufail, Khalil Gibran, dan Averroes. Filsafat Islam merupakan filsafat yang seluruh cendekianya merupakan Muslim. Filsafat Kristen mulanya disusun oleh para bapak gereja untuk menghadapi tantangan zaman di zaman pertengahan. Masa itu dunia barat yang Kristen tengah berada dalam zaman kegelapan.
penduduk mulai mempertanyakan kembali kepercayaan agamanya. Filsafat Kristen banyak berkutat pada persoalan ontologis dan filsafat ketuhanan. Hampir semua filsuf Kristen merupakan teologian atau pandai persoalan agama. Sebagai contoh, Santo Thomas Aquinas dan Santo Bonaventura. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.